Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Hasan Torik dari NIM 04, Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai tugas keenam yaitu penambahan CRUD dan penyambungan database MySQL. Oke, di sini ada import MySQL.connector. Dan di sini digunakan untuk eh, mengimpor MySQL. Nah, ini kita harus memastikan bahwa MySQL ini udah terinstall di device kita, bisa diinstal melalui terminal. Nah, di sini ada DB, DB di sini maksudnya database. Nah, sama dengan mysql.connector.connect. Ini digunakan untuk membuka koneksi ke dalam server MySQL. Nah, di sini ada host. Hostnya sama dengan localhost. Ini merupakan server MySQL yang ada di kita. Nah, di sini merupakan user. User itu ya user yang kita masukkan di dalam website. Karena kita memakai root, maka kita masukkan root di sini. Oke, selanjutnya ada password karena kita kosongkan, maka di sini juga akan kita kosongkan. Selanjutnya ada database sama dengan tugas 6. Ini merupakan nama database yang kita buat di dalam website tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada kursor sama dengan db.cursor. Ini digunakan untuk menjalankan perintah SQL. Kita akan menambahkan perintah print yaitu untuk mencetak koneksi ke database telah berhasil. Oke. Selanjutnya di sini ada exception SE. Nah, di sini merupakan jika kalau try yang kita coba tadi itu error, maka pemberitahuan yang akan diberikan itu akan muncul di sini, yaitu di message box yang kita buat di bawah. Nah, di sini ada message box dot show error. Jadi nanti akan tercetak koneksi gagal dan akan memberitahu kegagalannya. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi dari churn database. Di sini ada fungsi untuk simpan ke database. Dan di sini ada for name info in data mahasiswa.item seperti sebelum-sebelumnya. Ini merupakan iterasi dari semua entry di dalam data mahasiswa yaitu dictionary yang udah kita punya itu. Dan di bawahnya ada mk.list sama dengan list dalam kurung info mata kuliah.items. Nah, di sini digunakan untuk mengambil pasangan mata kuliah dan nilainya sebagai list dan kita akan mengasumsikan selalu ada 3 mata kuliah dan kalau tidak maka fungsi ini akan error. Nah, di sini sudah ada mata kuliah 1 nilai 1, mata kuliah 2 nilai 2, mata kuliah 3 nilai 3. Selanjutnya di sini ada SQL sama dengan insert into mahasiswa ini digunakan sebagai perintah untuk menambahkan baris. Nah, sedangkan parameter %s di sini digunakan untuk mencegah SQL injection ini dan memastikan tipe data itu benar. Nah, sedangkan on duplicate key update itu merupakan kolom primary key. Di sini ada on duplicate key update. Jadi, bila NIM-nya sudah ada, maka barisnya akan diupdate atau memberikan error duplikat. Jadi fungsi ini bisa untuk membuat atau mengupdate sekaligus. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada file sama dengan name info. Nah, di sini merupakan name-nya dan info di sini akan menampilkan nama dan selanjutnya prodi, selanjutnya semester dengan mata kuliah dan nilainya. Nah, di sini ada kursor .execute dalam kurung SQL, file.
Nah, di sini digunakan untuk menjalankan perintah SQL dengan file untuk menggantikan persen %s tadi di sini. Oke, di bawahnya ada database.commit. Nah, di sini untuk menyimpan perubahan secara permanen ke database tanpa komit perubahan yang nggak disimpan. Selanjutnya di sini ada messagebox.showInfo. Ini untuk memberikan notifikasi. Jadi notifikasinya tersebut akan berisi dari yang ada di dalam kurung ini, yaitu data mahasiswa berhasil disimpan ke database MySQL. Selanjutnya di sini ada muat dari DB. Ya, fungsi muat dari DB ini berisi cursor execute. Nah, cursor execute ini digunakan untuk mengambil semua baris dari tabel dan akan menampilkan select from mahasiswa. Nah, selanjutnya ada hasil sama dengan cursor dot fetchal. Nah, di sini digunakan untuk mengambil semua hasil query sebagai list of tuples. Nah, di sini ada data mahasiswa dot clear. Ini digunakan untuk mengosongkan dictionary lokal agar bisa sinkron dengan database. Nah, di sini ada for row in hasil. Jadi, kita akan eh, mengurai dari setiap row ke variabel dan urutannya itu sesuai definisi pada kolom ini. Jadi for row in hasil ini akan menguraikan setiap row ke variabel dan isi data mahasiswanya itu menggunakan struktur dari program, yaitu memakai nama, prodi, semester, dan mata kuliah dengan nilainya. Oke, selanjutnya ada tampilkan data. Nah, di sini berfungsi sebagai GUI yang ada untuk menambahkan baris ke tree view dan notifikasi data sudah berhasil dimuat dari database. Selanjutnya di sini ada dev hapus dari DB. Oke, jadi di sini ada fungsi untuk menghapus dari database. Nah, di situ ada simple dialog, nim sama dengan simple dialog. Nah, simple dialog dot asstring itu digunakan untuk memunculkan dialog kecil untuk meminta nim yang akan dihapus. Nah, selanjutnya if nim. Nah, jika kita memasukkan nim di if nim ini, maka akan menjalankan delete from mahasiswa where nim %s. Nah, di sini menggunakan parameter query DB commit di sini untuk menyelesaikan operasi tersebut. Nah, if name in data mahasiswa, jadi jika name in data mahasiswa itu kita akan menggunakan fungsi data mahasiswa dengan kata kunci nim. Jadi kita akan menghapus dari data mahasiswa tersebut dengan kata kunci nim. Dan di sini ada tampilkan data seperti tadi untuk menampilkan message box itu dengan isi berhasil dengan apa data mahasiswa dengan NIM tersebut berhasil dihapus dari database. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk mengubah data dari database. Nah, di sini ada NIM sama dengan simple dialog. Itu sama seperti tadi. Dan di sini juga ada if NIM not in data mahasiswa. Jadi untuk memeriksa apakah NIM ada di data mahasiswa, ini fungsi ubah data dari database-nya itu mirip seperti tadi, yaitu meminta NIM melalui dialog ini, dan selanjutnya memeriksa apakah NIM tersebut ada di data mahasiswa, dan kalau belum, atau mungkin ada di database, tapi nggak ada di memori, nanti bisa dipertimbangkan melalui muat dari DB. Dan kita akan minta data baru untuk nama, prodi, dan semesternya. Nah, selanjutnya di sini ada SQL sama dengan update. Nah, di sini kita akan menjalankan update mahasiswa, set nama dan selanjutnya ini semuanya kita akan
menjalankan update untuk memperbarui baris di database. Jadi nama dari prodi, semester, dan NIM-nya. Selanjutnya ada, nah, DB commit di sini digunakan untuk menyimpan perubahan. Nah, selanjutnya di sini kita akan memperbarui data mahasiswa agar sinkron dengan GUI-nya. Dan di sini kita akan merefresh review dan notifikasi. Dengan notifikasi sukses data mahasiswa dengan NIM tersebut berhasil diperbarui. Oke, selanjutnya di sini merupakan ada tambahan lagi. Nah, ini digunakan untuk memunculkan tombol-tombol baru di GUI Tag Hinter dari fungsi-fungsi simpan database, muat dari database, ubah database, dan hapus dari database. Jadi, fungsi yang sudah kita buat tadi akan kita buatkan tombol agar kita dapat menjalankan fungsi tersebut hanya dengan menekan saja. Jadi, ketika kita menekan tombol yang simpan ke DB, maka otomatis akan menjalankan fungsi tersebut. Dan ini juga sudah sama seperti pada modul 5 kemarin. Ini sama, cuma beda bentuknya saja. Sebenarnya ini juga sama dengan yang atas, hanya saja ini tidak dibuat sejajar. Dan fungsinya pun sama. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.